Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan mempresentasikan kapasitor pada saluran distribusi dengan beban merata. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farid Hidayat, NIM C2B021504. Dan teman saya Ferry Pratama Putra dengan NIM C2B021505. Saya Ardi Gumbara dengan NIM C2B021506. Saya Muhammad Ramaduna dengan NIM C2B021502. Oke. Saja di sini akan menerangkan rugi daya akibat arus reaktif saluran. Intinya rumusnya I sama dengan akar I cos Pi kuadrat plus I sin cos Pi kuadrat. Ini adalah grafik dari I cos Pi dan I sin Pi. Rugi daya akibat arus reaktif saluran sama dengan I sin Pi. Dengan memperbaiki faktor daya cos Pi, maka rugi daya akibat arus reaktif saluran bisa dikurangi. Kompetensi set pada saluran distribusi lampiran 5. Oke. Sini tanyakan KVAR dan lokasi. Yang pertama, untuk mengurangi rugi daya akibat arus reaktif saluran, kapasitor dipasang pada lokasi-lokasi tertentu di sepanjang saluran. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka jaringan dianalisis untuk memperoleh satu ukuran kapasitor, dua lokasi penempatan kapasitor. Kompetensi pada N buah kapasitor atau beban merata. Ini merupakan sebuah contoh gambaran bebanan yang merata yang ditunjukkan oleh grafik reaktif current I sin Pi ini dengan rumus I3 sama dengan I1 minus I1 dikurangi I2 kali 2X kurangi 3 LC. Terus I1 sama dengan I1 minus I1 dikurangi I2 X minus 1C. I1 merupakan arus pada awal saluran, I2 merupakan arus pada ujung saluran. Oke, akan dilanjutkan oleh Mas Ferry Pratama Putra. Baik, akan saya lanjutkan untuk ukuran kapasitor untuk rugi daya minimum dengan beban merata. KVR kapasitor 3 fasa sama dengan C dikali KVR beban. C sama dengan 2/2N plus 1 PU. Dengan N adalah jumlah kapasitor. Lokasi penempatan kapasitor untuk rugi daya minimum dengan beban merata. Lokasi kapasitor I sama dengan XI optimal dikali panjang saluran. XI sama dengan 1/I/1 dikurangi lambda dikurangi 2I min 1C per 2I min lambda dikali PU. Lambda sama dengan I2/I1. C sama dengan KVA of kapasitor installed per total reactive load. Perubahan rugi daya untuk N kapasitor dengan beban merata.
delta P LS sama dengan 3 AC Sigma. sigma N I sama dengan 1 XI dikali 2 min XI plus lambda XI min 2I min 1 dikali C dikali PU. Dasar daya untuk persamaan di atas adalah rugi daya akibat arus reaktif sebelum penambahan kapasitor. Dengan lambda sama dengan I2 per I1. A sama dengan 1 per 1 plus lambda kuadrat. Dengan rumus C sama dengan kVA of kapasitor installed dibagi dengan total reactive load. Voltage res atau VR akibat penambahan kapasitor yaitu dengan kapasitor VAR yang terlalu besar, misalnya 2/3 dari beban, yang akan menyebabkan kenaikan tegangan yang besar. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk kondisi beban rendah. Untuk contoh akan dijelaskan oleh Mas Ardi Kumbara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan contoh. Suatu saluran 30 km dengan beban resistansi 0,3 ohm per kilometer. Dan X sama dengan 0,5 ohm per kilometer. Beban merata 2000 kVA. Faktor daya 0,8 tertinggal. Akan dikompensasi SAN dengan satu buah kapasitor untuk sepanjang saluran. Tegangan nominal saluran 20 kV, fasa antar fasa. Tentukan lokasi penempatan kapasitor, ukuran kV, kVA, R, kapasitor dan perubahan rugi daya agar diperoleh penurunan rugi daya yang optimum. Lambda sama dengan arus 2 dibagi dengan arus 1. A sama dengan 1 per 1 tambah lambda kuadrat. Kapasitor sama dengan 2 per 2N tambah 1. PU X1 optimal sama dengan 1 per 1 dikurangi lambda. Dikurangi 2I dikurangi 1 C per 2, 1 dikurangi lambda PU. Delta P LS sama dengan 3AC sigma N I sama dengan 1 XI dalam kurung 2 dikurangi XI tambah lambda XI dikurangi 2I dikurangi 1 C PU. Lambda sama dengan 0, A sama dengan 1, C sama dengan 2/3. XI optimal sama dengan 2/3 PU. Delta P LS sama dengan 8/9 PU. kVAR kapasitor 3 fasa sama dengan 2/3 X kali kVAR beban. Lokasi kapasitor 1 sama dengan X1 optimal dikali panjang saluran. Delta P LS sama dengan 8/9 kali rugi daya akibat arus reaktif. Sudut sama dengan cos min 1 0,8 sama dengan 36,8 derajat. Ki beban sama dengan 2000 kali sin 36,8 sama dengan 1200 kVAR. Kapasitor 2/3 dikali X beban yaitu 1200 menghasilkan kapasitor 800 kVAR. Lokasi kapasitor 2/3 dikali dengan jarak 30 km sama dengan 20 km. Arus saluran 2000 per akar 3 kali 20 sama dengan 57,73 ampere. Arus aktif saluran tanpa kapasitor sama dengan 2000 per akar 3 kali 20 dikali sin 36,8 yaitu menghasilkan arus 36,64 ampere. Rugi daya tanpa kapasitor
sama dengan 57,73 akar kali 0,3 dikali 30 menghasilkan rugi daya sebesar 30 kW. Slide kok di-skip. Rugi daya akibat arus reaktif saluran tanpa kapasitor 36,64 akar kali 0,3 dikali 30 menghasilkan rugi daya sebesar 6/5 dikali 4/5 sama dengan 24/25 PU. Delta PLS sama dengan 24/25 dikali 10,8. Nilai yang dihasilkan sama dengan 10,368 kW. PLS sama dengan 30 dikurangi dari nilai tadi 10,368 sama dengan 19.632 kW. Untuk yang pertemuan ke-12 akan dilanjutkan oleh Mas Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang ke-12 tentang proteksi sistem distribusi, bus dan recloser. Proteksi, fuse dan recloser. Fuse ini di fuse tipe P untuk tegangan tinggi. Power fuses of the apparatus type are applied in many directional stations such as. Dan tipe kedua, tipe K, T untuk distribusi perbandingan tipe K dan tipe T pada speed radio. K fast, T slow. Next. Dan ini adalah perbedaan tipe K dan tipe T. Dan di sini ada gambar tipe K dan tipe T. Dan yang kedua, parameter fuse, rating tegangan, continuous current, melting current, minimum melting time atau MM, total clearing time TC. Next. Dan di sini ada tabel continuous current dan tipe K dan tipe T. EEI is next. Dan di sini juga ada tabel gambar minimum melting MM dan total clearing time TC. Dan ini akan dilanjutkan kepada Mas Bari Pratama Putra. Baik, akan saya lanjutkan untuk koordinasi. Source A, protected link. Dengan B sebagai load. Pada grafik di sebelah kiri dapat dilihat dari arus dengan satuan per detik. Koordinasi fuse harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, arus gangguan maksimum yang akan diproteksi dan arus beban. Koordinasi fuse A dan B dapat dilakukan dengan menggunakan grafik atau tabel koordinasi. Arus gangguan maksimum digunakan untuk memberikan waktu koordinasi agar fuse di A bekerja tidak lebih cepat dari waktu koordinasi yang ditetapkan. Koordinasi antara tipe K. Di sini dapat dilihat dari nilai A, 6K, 8K, 10K, dan seterusnya. Dan dapat dilihat dari maksimum volt dari arus dari B dengan proteksi A.
6K dikoordinasikan dengan 10K, 12K, dan seterusnya. 40K dikoordinasikan dengan 65K, 80K, 100K, dan seterusnya. Koordinasi antara tipe T. Contoh, perhatikan jalur distribusi radial yang ditunjukkan pada gambar 3.9 di mana pelanggan dilayani di sepanjang pengumpan. Sekring A merupakan fuse proteksi penyulang utama, sedangkan fuse B dan C dipasang pada penyulang lateral untuk membatasi pemadaman akibat gangguan jarak jauh. Misalnya gangguan di luar B atau C, dapat dilihat dari gambar. Arus gangguan maksimum dan minimum yang tersedia dalam ampere di setiap lokasi ditunjukkan dalam kotak. Juga ditampilkan arus beban normal yang mengalir melalui setiap fuse. Periksa koordinasi sekring, pilih peringkat sekring untuk A, B, dan C yang dapat berkoordinasi dengan benar. Fuse di C, arus beban 21 ampere. Fuse di B, arus gangguan maksimum di C 1550 ampere. Jadi dipilih fuse 30T dengan 1700 ampere. Arus beban di B 36 ampere. Untuk arus lanjutan untuk fuse 30T sama dengan 45 ampere. Fuse di A, arus gangguan maksimum di B adalah 1630 ampere dan arus beban di A adalah 105 ampere. Arus gangguan maksimum untuk fuse jika dipilih fuse 65T tidak dapat memenuhi syarat untuk arus beban karena fuse yang memenuhi syarat adalah 80T dengan arus lanjutan 120 ampere. Jadi fuse di A 80T, untuk B 30T, dan yang C adalah 15T. Untuk recluser dari sebelah kiri arus gangguan, kemudian arus beban normal, kontak dibuka, yang di sebelah bawah kontak ditutup untuk operasi seketika dan operasi yang terprogram. Dapat dilihat dari gambar 5.16 untuk urutan operasi recluser. Dari gambar ini dapat dilihat dari sebelah kiri sebagai sumber yang kemudian menuju saklar coil penutup atau closing coil switch dengan coil perjalanan seri menuju ke load. Dan gambar yang di bawahnya tidak berbeda jauh dari gambar yang di atas, sama-sama dari sumber menuju ke saklar coil penutup dan seri strip coil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farid Hidayat untuk dapat melanjutkan dari materi yang saya jelaskan. Oke, terima kasih Mas Ferry Pratama Putra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe
R2 strip 6 proper power system. Di sini ada tabel di mana coil rating continuous ampere, terus minimum trip rating, yang satuannya ampere semua nih, interrupting rating. Oke, di sini tabel dari coil ini 25, 50 dan 1500 dan ini seterusnya. Pemilihan rating coil race closer berdasarkan arus beban maksimum. Setting race closer, time current transistoric atau TTC, tipe jenis kurva TTC, minimum trip setting, jumlah karakteristik fast and instance dan delay. Keempat, race closing interval 0,5 sampai dengan 60 detik. Ini gambar ini merupakan tabel dari current in amperes. Sebelah kiri ini adalah menunjukkan time in second. Jadi ya. Grafik ini menjelaskan tim delay 1 dan sampai tim delay 2. Koordinasi fuse sisi beban dengan race closer. R ini ke fuse A, lalu didistribusikan. Ini merupakan grafik IF arus yang menunjukkan waktu yang meningkat dari race cover delay, fuse DC, dan fuse race cover fase 2. Gambar yang di bawahnya berbeda dengan yang di atas karena ada gangguan permanen di sini dari fuse A, maka akan komponen delay dari race closer adalah backup untuk fuse jika gagal memutuskan gangguan. Ini merupakan grafiknya. Lanjut ke pengaruh pembukaan dan penutupan race closer terhadap fuse. Karakteristik minimum melting time fuse harus berada di atas karakteristik fast atau instantaneous dari race closer untuk mencegah proses peleburan fuse. Fuse yang telah mengalami proses peleburan tetapi tidak putus dapat putus untuk gangguan temporer berikutnya. Daerah kerja koordinasi ditentukan oleh karakteristik TC, arus gangguan maksimum dan minimum. Dapat digambarkan gambar ini. Fuse adalah IF max dan 2 ini adalah IF minimum. Dapat digambarkan dari grafik ini. Agar diperoleh koordinasi yang tepat maka IA kurang dari IF kurang dari IB. Race cover 2 fast dan 2 slow. Ketika terjadi gangguan fuse mengalami proses melting. Karakteristik fase pertama dari race closer memutuskan gangguan. Ketika race closer kembali tertutup, ada kemungkinan fuse terputus sebelum karakteristik fase kedua dari race closer bekerja. Nilai IA dan IB dapat diperoleh secara grafis atau menggunakan tabel. Secara grafis, kurva karakteristik fase race closer dikalikan dengan faktor K. Faktor K tergantung dari waktu reclosing, jumlah operasi fase dan delay slow.
merupakan IA adalah ampere minimum dan IB adalah ampere maksimum. Ini adalah fuse link minimum melting curve dan ini fuse maksimum curing curve. Ini selanjutnya contohnya akan dilanjutkan oleh Mas Ardi Kumbara. Monggo. Baik, terima kasih. Mute, mic. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Terdapat fuse 25T dapat dikoordinasikan dengan recloser jika arus gangguan yang akan diputuskan oleh fuse berada di antara 200 ampere sama dengan 750 ampere. Bisa dilihat dalam gambar di bawah ini. Fuse utama 125 dengan di bawahnya sebesar 13,9 kV dapat bus, kemudian beban di bawahnya. Bagaimana koordinasi recloser dengan fuse di sisi sumber? Selanjutnya mute, mic mute. Lampiran 6 rating tegangan. Tabel 3,2. Rate voltage for a rate. Power fuse 6. Bisa dilihat pada tabel dengan nilai voltage pada satuan kV 2,4 kV yaitu mempunyai nilai maksimum 2,75 kV pada nilai nominal voltage 34,5 dengan maksimum voltage 38,8. Bisa dilihat pada tabel dalam sini. Distribusi fuse link memberikan nilai voltage 7,2, 14,8, 17 dan 25 kV atau 7,8, 15, 18 dan 27 kV maksimum. Melting dan continuous current tipe E, tabel 3,1. Melting temp, current characteristic of a rate link current reading 100 ampere di bawah ini, di atas 100 ampere. Melting temp 300 second, di atas 100 ampere yaitu 600 second. Continuous current 200 sampai 240%, dengan nilai 200 sampai 264%. Melting current tipe K. Bisa dilihat pada tabel 33, melting current of tipe K fast fuse link. Silakan nanti dibaca. Selanjutnya melting current tipe T. Dengan nilai rating current continuous 6, 300 or pada waktu 300 atau 600 second melting current minimal 12,0 dengan nilai maksimal 14,4 dengan melting current pada waktu 10 detik yaitu 15,3 dengan nilai maksimal 23,0. Sedangkan pada waktu 0,1 detik memiliki nilai melting current minimal 120,0 dengan nilai maksimal 144,0. Speed ratio yang dihasilkan adalah 10,0. Sedangkan pada nilai 200 memiliki pada waktu 300 memiliki nilai minimal 480,0 sedangkan nilai maksimal 576,0. Sedangkan pada waktu 10 detik memiliki nilai minimal 850,0
dengan nilai maksimal 1275,0. Sedangkan pada waktu 0,1 detik memiliki waktu minimal 6250,0. Sedangkan nilai maksimal 7470,0. Speed ratio memiliki 13,0. Selanjutnya, rate current pada nilai kontinus 8 dengan perhitungan pada waktu 300 atau 600 second. Memiliki nilai minimum 15,0 sedangkan nilai maksimal 18,0. Melting current pada waktu 10 detik yaitu nilai minimum 20,5 sedangkan nilai maksimum 31,0. Sedangkan pada waktu 0,1 memiliki nilai melting current minimum 166,0 sedangkan nilai maksimal 199,0. Memiliki speed ratio yaitu 11,1. Bisa dilanjutkan dengan tabel di bawahnya. Selanjutnya, continuous current tipe K dan T. EEI NEMA total lagi. Selanjutnya, continuous current tipe K dan T. NEMA K or T memiliki rating 6 ampere, continuous current 9. EEA NEMA K or T memiliki nilai 20. Continuous current memiliki ampere 30. Sedangkan EEI NEMA K or T rating 65. Memiliki arus 95. Sedangkan pada nilai 15 memiliki continuous current bersatuan ampere sebesar 23. EEI NEMA K or T memiliki nilai 50. Continuous current dengan satuan ampere memiliki nilai 75. Sedangkan EEI selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadan. Total Caring Team. Monggo. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan total clearing time atau TC yang ada di tabel ini. Apa tuh? Time in second. Para EDE. Baik, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.